Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan dosen yang sedang nonton video tugas video elektromagnetikaku. Perkenalkan, saya Irwan Salatas Ramadhani, biasanya dipanggil dengan Dani. Saya dari kelas 1 Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi B. Kali ini saya akan membawakan hal tentang bagaimana sih cara dynamic driver, balance armature driver, dan planar driver dapat menghasilkan suara. Itu mereka banyak berlaku dengan elektromagnetika. Pada sistem reproduksi audio, driver merupakan komponen utama yang bertanggung jawab mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Terdapat beberapa jenis driver yang digunakan dalam perangkat audio, khususnya headphone dan ear monitor seperti dynamic driver, balance armature driver, dan juga planar driver. Masing-masing memiliki prinsip kerja, karakteristik, mekanis, serta performa akustik yang berbeda-beda juga. Pada presentasi ini, saya akan membahas secara teknis bagaimana ketiga driver tersebut bekerja berdasarkan struktur fisiknya. Sekian. Untuk yang pertama adalah dynamic driver. Ini driver yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti speaker, laptop, handphone, dan lain-lainnya. Dynamic driver bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik Lorentz force, di mana arus listrik yang mengalir melalui konduktor dalam medan magnet akan menghasilkan gaya mekanis. Komponen utamanya adalah ada diafragma, voice coil, permanen magnet, spider, dan suspension basket. Kita cukup berfokus pada diafragma, voice coil, dan permanen magnet, karena disitulah suara yang dia diproduksi oleh dynamic driver. Ketika sinyal audio berupa arus bolak-balik dialirkan ke voice coil, coil tersebut akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Medan ini berinteraksi dengan medan magnet statis dari permanen magnet. Interaksi kedua medan ini menghasilkan gaya Lorentz force yang mendorong voice coil bergerak maju dan mundur secara linear. Karena voice coil terhubung langsung dengan diafragma, maka pergerakan ini diteruskan ke diafragma, menyebabkan perubahan tekanan udara di sekitarnya. Disclaimer, di sini dynamic driver itu dia bagus di low frequency. Low frequency itu seperti apa? Seperti bass, sub-bass, atau yang lain-lain. Bisa kalian lihat di mana speaker-speaker yang dijual di toko elektronik. Mereka itu biasanya punya dua dynamic driver. Yang pertama itu yang besar. Yang besar itu untuk menghasilkan suara frekuensi yang rendah, bass, dan lain-lainnya. Kemudian yang ada satu lagi yang kecil, itu mereka untuk menghasilkan suara mid sampai ke treble. Biar karena yang besar itu terlalu berat buat menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi. Dan yang besar, dynamic driver yang besar itu mereka memang lebih cocok ke menghasilkan suara yang frekuensi yang lebih rendah. Makanya banyak dilihat di konser-konser atau di kondangan itu mereka memakai dua speaker. Yang pertama itu yang besar dan juga dynamic driver yang kecil gitu. Oke, untuk yang kedua ini adalah balance armature. Balance armature driver bekerja dengan mekanisme elektromagnetika yang lebih kompleks. Menggunakan komponen bernama armature yang berada dalam kondisi seimbang. Komponen utamanya adalah voice coil, permanen magnet, armature, driving rod, dan juga diafragma. Mekanisme kerjanya di mana armature ditempatkan di antara dua magnet permanen dengan polaritas yang berlawanan. Dalam kondisi tanpa sinyal, armature berada dalam posisi seimbang karena gaya magnet dari kedua sisi saling meniadakan. Ketika arus listrik mengalir melalui coil yang melilit armature, medan magnet tambahan terbentuk dan mengganggu keseimbangan kedua magnet permanen tersebut.
Hal ini menyebabkan armatur berosilasi ke salah satu medan magnet secara bergantian mengikuti sinyal input. Pergerakan armatur diteruskan melalui driving rod menuju diafragma atau membran. Karena massa karena massa sistem sangat kecil, respon terhadap perubahan sinyal sangat cepat. Balance armatur banyak digunakan dalam sistem multi-driver atau hybrid karena ukurannya sangat kecil dan kemampuannya menangani rentang frekuensi tertentu secara spesifik. Namun, keterbatasan utama terletak pada output frekuensi rendah dan kebutuhan desain akustik yang kompleks. Jadi, bisa dibilang balance armatur ini adalah driver yang melengkapi satu sama lain. Ibarat jika dynamic driver yang pertama adalah dia unggul dalam low frekuensi, maka balance armatur dia bagus dalam mid sampai high frekuensi. Jadi saat headphone atau IM itu biasanya mereka punya istilah hybrid driver, di mana low frekuensi akan dihandle oleh dynamic driver dan mid sampai high frekuensi dihandle oleh si balance armature ini tadi. Jadi mereka menghasilkan suara yang tidak terdistorsi dan lebih jernih dan detail gitu. Dan ketiga dan yang terakhir adalah planar magnetic driver. Planar magnetic driver menggunakan prinsip Lorentz force, namun dengan pendekatan distribusi gaya yang berbeda dibandingkan dynamic driver. Struktur utamanya ada tiga, yaitu diafragma ultra tipis, conductive trace, magnet array di kedua sisi. Mekanisme kerjanya adalah planar magnetik tidak menggunakan voice coil terpusat, melainkan jalur konduktor tipis yang tersebar di seluruh permukaan diafragma. Ketika arus mengalir melalui jalur ini, setiap bagian konduktor yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya Lorentz, sehingga gaya pergerakan tidak terfokus pada satu titik, tetapi terdistribusi secara merata. Medan magnet dihasilkan oleh susunan magnet di kedua sisi diafragma yang memastikan gaya bekerja secara simetris dan konsisten di seluruh area. Akibatnya, diafragma bergerak secara seragam, bukan dari satu titik seperti pada dynamic driver. Pergerakan yang merata ini mengurangi deformasi dan distorsi serta menghasilkan respon yang lebih cepat dan akurat terhadap sinyal input. Kemudian, eh, kekurangan dari planar ini, dia memiliki power consumption yang sangat tinggi. Power consumption yang sangat tinggi itu seperti apa? Ibaratnya gini, planar driver butuh volume yang lebih besar untuk mendapatkan suara yang sama kerasnya dengan dynamic driver ataupun balance armature. Untuk yang terakhir, planar magnetic driver dikenal dengan kemampuannya menghasilkan reproduksi suara yang akurat dengan distorsi rendah. Namun, kompleksitas desain dan kebutuhan daya yang lebih tinggi menjadikan pertimbangan utama dalam implementasinya. Secara nggak langsung, planar driver bisa dibilang dia memiliki power consumption yang sangat tinggi dan juga harga pasar yang lebih mahal, alias headphone atau yang menggunakan planar itu memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan balance armature maupun dynamic driver itu sendiri. Dari Dari penjelasan saya tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa secara teknis ketiga jenis driver tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengubah energi listrik menjadi suara. Dalam dynamic driver mengandalkan pergerakan coil yang terpusat dengan execution besar, balancer armature menggunakan sistem osilasi mikro dengan presisi tinggi terutama dengan driving rod-nya. Kemudian planar pilot driver mendistribusikan gaya secara merata pada seluruh diafragmanya. Perbedaan mekanisme ini menghasilkan karakter performa yang berbeda dalam hal
distorsi, respons suara, dan efisiensi. Untuk dynamic driver, dia lebih bagus untuk low frequency. Balancer mature, dia cocok untuk mid sampai high frequency. Sedangkan untuk planar, dia bisa ke berbagai frekuensi alias optimal di semua frekuensi, tidak condong ke low maupun ke mid sampai ke high frekuensi. Namun untuk planar magnetic driver, dia memiliki power consumption yang sangat besar di antara balancer mature maupun dynamic driver, dan juga memiliki harga yang lebih mahal. Sekian presentasiku. Walau ada kesalahan dan belibet dalam mempresentasikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.